Hai, aku Donna, seorang influencer luar biasa dan calon supermodel. Keluargaku adalah pendukung terbesarku. Lihat, itu kakakku Charlotte. Meskipun orang tuaku sibuk menjalankan perusahaan keluarga, mereka membelikanku apapun yang aku mau. Termasuk gaun spektakuler untuk kontes elite model look mendatang. Gadis-gadis, bersiaplah, kita makan di luar malam ini. Yeay, Charlotte baru saja membantu ayah mendapatkan kontrak bisnis lain, jadi inilah waktunya untuk merayakannya. Di restoran, ibu, ayah, dan Charlotte berjalan di depan sementara aku mengajak 329.587 followerku berkeliling. Penggemarku bahkan berkomentar aku harus mengikuti kontes Miss USA. Tiba-tiba, seseorang menabrakku menyebabkan ponselku terjatuh. Oh tidak, siaran langsungku sudah berakhir. Dan itu semua salah dia. Idiot, kamu merusak siaran langsungku. Sekarang penggemarku akan berhenti mengikutiku. Apa kamu berjalan dengan mata tertutup? Maaf, aku tidak bermaksud demikian. Biarkan aku menebusnya untukmu. Tidakkah itu luar biasa? Oke, kamu baru saja mendapat satu pengikut lagi. Benar-benar sial. Dia sebaiknya menjauh dari pandanganku. Namun begitu aku sampai di meja kami, aku melihat wajahnya lagi. Kenapa dia ada di sini? Donna, ini Matthew, direktur keuangan kita yang baru. Oh, penting sekali. Tapi tidak sebanyak live streaming, kan? Dia pikir dia siapa? Charlotte bahkan menertawakan lelucon bodohnya. Ngomong-ngomong, Donna, mulai sekarang kamu akan belajar bisnis. Saatnya menghentikan main model-modelan itu, juga streaming langsung. Apa? Tapi kenapa? Ayah selalu mendukung impianku sebelumnya. Tapi ayah mengabaikanku dan mengobrol dengan Matthew. Ayah bersikap sangat tidak masuk akal. Semuanya baik-baik saja sampai Matthew itu muncul. Charlotte menghiburku dan menyarankan agar dia menghadiri kelas bisnis untukku sementara aku bersiap untuk kontes modeling. Ide yang sangat brilian. Oh, aku sayang kakakku yang luar biasa dan cerdas. Aku kemudian memusatkan seluruh fokusku pada latihan untuk kontes, tetapi Matthew terus menggangguku dengan omong kosongnya. Dia bahkan mengirimiku pesan cincin kawin yang bertuliskan, "Ini oke? Cocokkah dengan kita?" Aku dengan panik menelponnya untuk menanyakan apa maksud omong kosong itu. Ayahmu boleh memberitahumu, kita akan bertunangan dan mengambil alih perusahaan bersama-sama. Apa sebenarnya yang orang ini katakan? Sejak kapan aku direncanakan untuk menikah dengan pria yang hampir tidak kukenal dan mengambil alih bisnis yang tidak aku minati? Ayah harusnya punya penjelasan untuk ini. Setibanya di rumah, aku menemui ayah, tetapi dia hanya menghela nafas dan mengatakan dia berencana memberitahuku sendiri. Tapi kamu tidak bisa mendikte karirku dan siapa yang aku nikahi. Donna, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi ayah, Donna bahkan tidak menghadiri kelas bisnis dia dan masih terlibat dalam klub model yang tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa mengharapkan dia memegang perusahaan? Oh tidak, kenapa dia mengatakan itu kepadanya? Apakah dia mencoba membantuku? Dia benar ayah, aku sama sekali tidak tertarik pada bisnis. Aku tidak bisa. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa mulai sebagai wakil presiden dan mendapat pengalaman langsung. Dan kamu, Charlotte, kamu akan menjadi asisten pribadi Donna dan mendukungnya. Tidak. Ini bukan hasil yang kami inginkan. Ayah dulu menyayangi kami berdua, tapi sekarang dia bahkan tak mau mendengarkan. Ya, Charlotte, penyelamatku. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak percaya. Aku sudah berusaha keras membuktikan diriku. Hanya untuk mendapatkan segalanya diberikan kepada seorang bodoh yang berpikiran singkat sepertimu. Berpikiran singkat? Itulah yang sebenarnya kamu pikirkan tentangku? Baiklah, aku rasa aku harus mengambil posisi baru untuk menunjukkan kepadanya betapa berpikiran singkat diriku ini. Jadi keesokan paginya aku berdandan dan berjalan di lobi perusahaan dengan nama yang berbeda. Nona Wakil Presiden. Lihat mata yang melongo itu, berharap bisa lepas dari pakaian membosankan mereka. Matthew juga ada di sana. Dan apakah dia tertawa? Tiba-tiba tumitku tersangkut di gaunku dan aku tersandung. Benar-benar sebuah bencana. Matthew mengulurkan tangannya padaku dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Siapa yang butuh bantuannya? Dan semua gelak tawa itu, tunggu dan lihat saja. Dan tiba-tiba, sekarang, Matthew memperkenalkanku kepada anggota inti perusahaan dan mengumumkan beberapa tujuan strategis baru bagi perusahaan. ROI, margin, akun, ya ampun, bahasa apa yang dia gunakan? Setelah waktu yang terasa sangat lama, dia bertanya apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu. Aha, aku tentu tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinanku. Kantor ini kekurangan warna, tirai ungu bisa menjadi awal yang baik, dan gambar motivasi dapat membantu meningkatkan produktivitas. Oh, maksudmu memasang kutipan motivasi? Oh, tolong tidak. Motivasi datang dari para fashionista hebat sepanjang masa. Kamu tahu, Bella Hadid, Tyra Banks, Kendall Jenner. Semua orang ternganga ke arahku sementara Charlotte dengan marah memberi isyarat agar aku berhenti. Semua orang di sini sangat membosankan. Baiklah, aku akan berhenti kalau begitu.
Hari pertamaku kemudian diikuti dengan meeting dan jadwal yang membosankan. Semua orang berbicara omong kosong dan menyuruhku menandatangani banyak dokumen. Namun setiap badai pasti ada pelangi, dan bagi pecinta kuliner sepertiku, itu pertemuan makan malam. Orang-orang ini benar-benar tahu cara menikmati hidup, kan? Namun sebelum aku sempat mencicipinya, mereka semua mulai bertanya kepadaku tentang usulan ini dan proyeksi itu. Untungnya Matthew ada di sana untuk menyelamatkan hari itu. Sejujurnya, dia terlihat cukup baik dalam pekerjaannya, dan dia cukup menarik ketika fokus. Oh ya, bekerja. Aku harus menyumbangkan bakatku sendiri di tempat kerja juga. Jadi besoknya aku pasang ini di pintu rumahku. Lalu duduk santai dan menonton peragaan busana favoritku. Lihatlah gaun-gaun yang mempesona itu. Suatu hari nanti aku akan berjalan di runway dengan gaun seperti itu. Bukan duduk di sini dikelilingi oleh angka-angka dan kertas-kertas yang membingungkan. Kemudian ketika aku membuka pintu, barisan orang yang tak ada habisnya sudah menungguku. Astaga, tidak bisakah perusahaan dengan otak cemerlang ini berfungsi tanpa aku? Saat itu, Charlotte datang menyeretku pergi. Apa yang telah terjadi? Ya ampun, aku tidak tahu kalau komputerku terhubung ke proyektor ruang rapat. Jadi semua orang menonton proyek runway bersamaku. Matthew juga ada di ruang konferensi. Kenapa dia tidak memperbaikinya? Baiklah semuanya, kita harus berterima kasih kepada bos kita yang lucu karena telah memberi kita banyak ide untuk masalah kita. Dia menyelesaikan pertemuan dan memimpin mereka keluar, tapi Charlotte masih berdiri di sana sambil marah padaku. Lucu? Tidak ada yang lucu tentang itu. Jangan salah paham bahwa dia menyukaimu. Tunggu aku, Matty. Ada apa dengan sikap itu? Oh, benar. Aku pernah melihat tatapan mata lengket yang dia berikan pada Matthew. Apakah dia memiliki perasaan terhadapnya? Sebelum aku bisa mengorek lebih jauh, aku dikirim ke Milan untuk pertemuan bodoh lainnya. Merasa bosan, aku menonton peragaan busana untuk menghabiskan waktu ketika seseorang mengejutkan dari sisiku. Aku pribadi menganggap koleksi ini berlebihan. Oh, maaf jika aku membuatmu takut. Aku Brian. Dia kemudian memberiku kartu namanya dan wow, dia adalah CEO sebuah perusahaan model di Perancis. Apa kamu akan datang ke Fashion Week juga? Kuharap, tapi aku sedang bekerja. Oh, sayang sekali ada kontes modeling minggu ini. Aku tahu kecantikan sejati sepertimu ditakdirkan untuk mendapatkan mahkota. Aku telah melewatkan begitu banyak kesempatan untuk tampil di runway. Jika aku berhasil kali ini, mungkin ayah dan ibu akan melihat betapa seriusnya aku dalam dunia modeling. Tawaran ini terlalu luar biasa untuk ditolak. Brian, aku ikut denganmu. Di acara tersebut, aku mematikan ponselku agar bisa membenamkan diri dalam semua glamor koleksi musim gugur terbaru. Brian menepati janjinya membawaku ke audisi. Aku sangat gugup pada awalnya, tapi tanpa diduga, semua orang terlihat sangat amatir. Sementara itu, aku mondar-mandir layaknya seorang profesional. Aku yakin kali ini aku akan mendapat tawaran. Tapi untuk saat ini, kenyataan memanggil. Begitu aku menghidupkan ponselku, jutaan panggilan tak terjawab dari ayah dan Matthew muncul. Ini menimbulkan masalah, jadi aku segera meminta kontak Brian dan kembali ke rumah. Di sana, Charlotte melontarkan teriakan makian kepadaku, menuduhku tidak bertanggung jawab dan egois karena melewatkan meeting penting itu. Ayah, jika ayah diam saja, Donna akan menghancurkan perusahaan yang telah kamu bangun dengan susah payah. Itu benar, namun daripada membentaknya, kamu seharusnya ada di sana untuk membantu. Aku sangat kecewa padamu, Charlotte. Ya Tuhan, wajah Charlotte langsung pucat. Ayah seharusnya memarahiku, bukan dia. Merasa sedikit kasihan pada Charlotte, keesokan harinya aku pergi untuk berbicara dengannya. Tapi sepertinya dia sedang berdebat dengan seseorang di dalam. Aku masuk dan melihat Matthew duduk di sana dengan banyak foto, Brian dan aku. Lebih parah lagi, dalam kata-kata Charlotte sepertinya kami sedang berkencan. Beberapa foto tidak dapat mengubah fakta bahwa kami bertunangan. Dia kemudian meraih tanganku dan menarikku keluar, meninggalkan Charlotte yang tertegun. Bagaimana kamu yakin aku tidak berkencan dengan orang lain? Itu hanya perasaan, atau mungkin itu hanya harapanku saja. Karena aku... Apa yang dia maksud dengan harapan? Dan, astaga, kenapa jantungku berdetak sangat kencang? Hari yang luar biasa. Kupikir semuanya sudah berakhir ketika ayah membanting fotoku dan Brian di depanku. Dia sangat marah padaku sehingga dia memutuskan pertunangan kami akan diadakan besok, bukan sebulan lagi seperti yang direncanakan. Tapi aku belum siap secara mental untuk ini. Jadi disinilah aku, di upacara pertunanganku, menunggu tunanganku tiba. Hanya bercanda. Sebenarnya Brian menelpon pada menit-menit terakhir untuk memberitahuku kabar terbaik yang pernah ada. Sebuah merek fashion telah memilihku sebagai duta mereka dan aku harus terbang ke sana untuk mengurus beberapa dokumen. Berkat dia, aku berhasil lolos dari pertunangan dan terbang ke Milan untuk bertemu dengannya. Akhirnya, aku harus mengejar impianku yang telah lama terpendam di kota favoritku dan tidak mengindahkan perintah konyol ayahku. Yeay! Ketika aku bangun keesokan paginya, aku dengan bersemangat meraih teleponku untuk menelpon Brian. Tapi, di mana itu? Aku melihat ke meja samping tempat tidur, tapi pasporku, dompetku, dan semua barang-barangku hilang. Aku ke resepsionis menanyakan kabar Brian. Tapi mereka bilang tidak ada orang bernama itu yang menginap di sana.
Panik aku meminjam komputer mereka dan memeriksa situs web untuk nomor teleponnya. Tapi itu error. Lalu aku mencari informasi apapun tentang kontes tersebut, tapi tidak menemukan apa-apa. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku percaya padanya. Sekarang aku berada di luar negeri sendirian dan tanpa uang. Apa yang akan aku lakukan? Aku tidak bisa begitu saja menelpon ayah untuk menjemputku dan aku juga tidak bisa menelpon Charlotte. Hanya ada satu orang yang bisa aku hubungi saat ini. Jadi aku menelpon Matthew dan dia segera terbang. Kami berjalan di sepanjang kanal Navigli untuk makan malam sebelum kembali. Aku pikir dia akan marah sekarang karena aku melarikan diri dari pertunangan kita, tetapi dia hanya diam sepanjang waktu. Jadi, apa tidak apa-apa kalau kamu tiba-tiba datang ke sini? Maksudku, pekerjaan dan sebagainya, kamu tahu? Tidak apa-apa, kamu dulu, baru kemudian yang lain. Dia baik sekali, tapi aku perlu memastikan dia tidak salah paham. Aku meminta bantuanmu, tapi bukan berarti aku mau bertunangan. Aku belum siap untuk berkomitmen. Awalnya aku ingin pernikahan ini terjadi, tapi sekarang aku tidak begitu yakin lagi. Astaga, apakah aku yang melarikan diri dari pertunangan membuatnya begitu kesal? Saat kami melangkah melewati pintu, aku melihat ibu, ayah, dan Charlotte menunggu kami. Charlotte langsung membombardirku dengan teriakannya yang terdengar seperti lumba-lumba, mengatakan betapa mereka mengkhawatirkanku, betapa tidak bertanggung jawab dan buruknya aku. Kamu seharusnya memenangkan Oscar untuk aktingmu, Charlotte. Sayangnya pasanganmu mempermainkanmu kali ini. Acting? Dengan pasangan apa? Ternyata Charlotte lah dalang dibalik semua ini. Dia mempekerjakan Brian sejak awal untuk membuatku terlihat buruk di mata orang tuaku. Dia juga memastikan pertunanganku dengan Matthew tidak berjalan sesuai rencana. Segalanya berjalan sesuai keinginannya. Tapi dia tidak berpikir keserakahan Brian akan menguasai dirinya. Dia menelpon Matthew untuk meminta tebusan. Dan selama panggilan berlangsung, penipu idiot itu tidak sengaja mengungkit Charlotte. Kami semua terlalu terguncang, bahkan untuk berbicara ketika Charlotte menangis. Kamu benar, itu semua ulahku selama ini. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berguna namun memberikan segalanya untukku. Ibu, ayah, jika ibu membutuhkan seseorang untuk mengurus perusahaan dan menikahi Matty, kenapa harus dia? Kenapa bukan aku? Kamu boleh memberitahu mereka apapun selama ini? Aku masih memproses semuanya ketika ayah aku menghela nafas dan berkata, tadinya aku akan memberitahu pada waktu yang tepat, tapi melihat kalian saling bersaing membuatku sangat terluka. Sebenarnya, Donna, kami bukan orang tua kandungmu. Ternyata ayah adalah pengacara pribadi orang tuaku dan perusahaan itu milik orang tua kandungku, bukan milik ayah. Tapi kemudian orang tuaku mengalami kecelakaan yang parah dan di menit-menit terakhir mereka menyerahkan perusahaan dan aku kepadanya. Mereka meminta ayah membesarkanku, mengatur agar aku menikahi Matthew sebagai kesepakatan mereka dengan orang tua Matthew. Tumbuh dewasa dan melihatku begitu bersemangat dalam dunia modeling, ayah membiarkan Charlotte menjalankan perusahaan dan aku menjalani fashionku. Tapi kemudian Matthew dan keluarganya muncul dan bersikeras agar kami bertunangan sesuai kesepakatan. Ayah tidak punya pilihan selain melaksanakan keinginan orang tuaku. Jadi, ayah dan ibu tercinta saat ini bukanlah keluargaku yang sebenarnya. Parahnya lagi, kedua orang tua kandungku telah meninggal dunia. Donna, kami harap kamu mengerti. Meskipun kita tidak ada hubungan darah, kami selalu mencintaimu sebagai putri kami. Ini juga sangat sulit bagi kami. Aku memandangi ibu dan ayah, orang-orang yang selalu menyayangi dan mencintaiku. Bu, ayah, sama seperti kalian berdua. Aku yakin orang tuaku pasti juga ingin membuatku bahagia. Meskipun aku adalah pewaris sah perusahaan, aku hanya akan merugikannya. Jadi, aku harap kalian mengerti dan membiarkan Charlotte mengambil alih. Kinerjanya lebih bagus dariku. Benar, kalian tidak bisa memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Juga memaksa untuk mencintai. Wuhuu, tidak ada lagi pekerjaan kantor yang membosankan. Sebaliknya aku menggerakkan seluruh energiku untuk model elite look. Dan inilah aku hari ini. Kalian punya Donna yang ini. Aku dengan percaya diri berjalan di panggung dengan ibu, ayah, dan Charlotte bersorak dari penonton. Ketika aku menyelesaikan bagianku, aku bergabung dengan keluargaku. Dan dengan gugup menunggu pengumuman dari MC. Samantha Fiske, Amelia Davis, dan Donna Rossi. Ya, aku berhasil. Aku sudah lama menunggu hari ini. Tiba-tiba aku melihat Matthew datang ke arah kami. Selamat, Donna. Aku tahu kamu akan mendapatkannya. Terima kasih sudah datang. Aku tahu cinta tidak bisa dipaksakan dan aku tidak boleh terburu-buru. Tapi kapanpun kamu siap, Donna, maukah kamu pergi berkencan bersamaku? Bagaimana kalau sekarang?